Assalamualaikum Bunda, kembali lagi di YouTube channel Dapur Famous. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk mengetahui updatean video terbaru saya selanjutnya. Bunda, kali ini saya akan membuat pizza pisang yang terbuat dari puff pastry. Untuk cara buatnya pun gampang dan simak terus ya videonya sampai dengan selesai. Sebelum lanjut ke video ini, saya akan siapkan bahan-bahannya sebagai berikut. Di sini saya sudah siapkan pisang raja bulu. Untuk bunda-bunda pisangnya bisa apa aja, opsional. Di sini saya memakai 9 buah pisang raja bulu yang sebelumnya sudah saya kupas. Saya siapkan dulu piringnya. Setelah itu akan saya potong-potong pisangnya bulat-bulat seperti ini menjadi beberapa bagian. Di sini saya memotongnya, saya kurang lebih memakai 3 buah pisang. Nah, jika sudah selesai akan saya sisihkan terlebih dahulu. Masuk ke langkah selanjutnya, di sini saya tahap penggorengan. Saya di sini akan menggoreng pisangnya menggunakan mentega ya Bunda, secukupnya saja. Saya akan aduk-aduk sebentar sampai menteganya benar-benar meleleh. Nah, jika menteganya sudah benar-benar cair seperti ini, saya akan menggoreng ke 6 buah pisang yang masih utuh. Saya akan masukkan satu persatu ke dalam fry pan-nya. Setelah itu akan saya tunggu sampai pisangnya berwarna kecoklatan. Dan saya akan balik satu persatu ya Bunda. Setelah itu akan saya tunggu kembali sampai pisangnya benar-benar matang. Nah, sepertinya pisangnya sudah matang dan akan saya angkat satu persatu sampai dengan selesai. Nah, setelah pisang yang masih utuhnya sudah selesai digoreng, setelah itu akan saya menggoreng pisang-pisang yang sudah saya potong-potong tadi ya Bunda. Akan saya masukkan. Karena di sini masih banyak pisang yang masih berdempetan, saya akan ratakan supaya matangnya secara merata ya Bunda. Setelah itu akan saya tunggu beberapa menit sampai warna pisangnya benar-benar kecoklatan. Nah, sepertinya pisangnya sudah mulai kecoklatan. Setelah itu akan saya balik agar di kedua sisinya benar-benar matang secara sempurna. Setelah itu akan saya tunggu sebentar sampai pisangnya benar-benar matang. Sepertinya pisangnya sudah mulai matang dan warna kecoklatannya pun sudah merata dan akan saya angkat saja sampai dengan selesai. Masuk ke langkah selanjutnya, di sini saya sudah siapkan alas dan saya akan berikan sedikit terigu dan akan saya rapikan di semua sisi. Dan di sini juga saya sudah siapkan 500 gram puff pastry atau 2 lembar puff pastry instan. Karena ini bagian tengahnya masih belum rapi, akan saya potong aja menjadi 2 bagian. Setelah itu akan saya tumpuk sedikit saja di bagian yang satunya, seperti ini. Setelah itu akan saya rekat-rekatkan seperti ini agar lebih menyatu saja ya Bunda. Setelah itu akan saya ukur menggunakan loyang pizza yang ukuran diameternya 20, seperti ini, diletakkan di tengah-tengah. Setelah itu akan saya potong yang masih banyak sisanya untuk ditempel atau ditambal di bagian atas dan bawahnya. Karena di sini saya mau menambalnya 2 sisi, jadi saya akan potong menjadi 2 seperti ini. Setelah itu saya ambil layer pertama puff pastry-nya untuk ditambal di bagian bawahnya seperti ini. Dan layer kedua untuk di bagian atasnya ya Bunda. Saya akan tempelkan di atasnya seperti ini. Jika dirasa sudah pas ukurannya, saya akan sisihkan terlebih dahulu loyangnya. Setelah itu akan saya rekat-rekatkan seperti ini bagian ditambalnya atas dan bawah ya Bunda. Nah, jika sudah, setelah itu akan saya tambahkan sedikit terigu agar tidak menempel pada saat nanti digiling atau diratakan. Setelah itu akan saya giling untuk meratakan untuk lebih menyatu lagi bagian yang ditambal tadi. Di sini saya menggunakan pipa bekas untuk meratakannya. Jadi untuk bunda-bunda yang nggak punya rolling pin, jadi nggak usah perlu dipaksakan. Jadi bisa juga pakai botol dan bisa juga pakai pipa seperti ini ya. Nah, jika sudah rata, saya akan ukur kembali loyangnya di atas puff pastry seperti ini. Setelah itu akan saya gunting membentuk melingkar, tapi di sini saya mengguntingnya lebih besar dari ukuran loyangnya. Jika dirasa ini sudah pas ukurannya, saya akan sisihkan terlebih dahulu loyangnya.
Setelah itu puff pastry yang sudah saya bentuk tadi, yang sudah saya gunting, saya akan letakkan di atas loyang pizzanya yang sudah saya lapisi dengan mentega ya bunda. Dan akan saya letakkan. Nah, setelah itu akan saya ratakan, saya akan pijit-pijit di pinggirannya sampai dengan selesai. Ini berfungsi agar benar-benar merekat ya bunda puff pastry-nya dan tidak mudah goyang. Setelah itu akan saya gunting bagian luarnya seperti ini dan akan saya beri jeda dan akan saya gunting kembali. Lakukan seterusnya sampai dengan selesai. Setelah sudah selesai digunting dan sudah saya siapkan juga selai coklatnya dan akan saya tuangkan di pinggirannya seperti ini secara menyeluruh sampai dengan lingkaran terakhir. Setelah itu akan saya letakkan pisang yang masih utuh di atas selai coklatnya seperti ini secara menyeluruh di bagian lingkarannya sampai dengan selesai. Setelah itu bagian luar yang sudah digunting akan saya lipat ke dalam dan akan saya rekatkan seperti ini. Lakukan secara berulang sampai dengan selesai. Nah, jika sudah, setelah itu saya akan tuangkan selai coklatnya di tengah lingkaran secara menyeluruh seperti ini. Setelah itu saya akan ratakan menggunakan sendok. Bunda maaf, saya lupa, seharusnya saya tusuk-tusuk dulu ya bagian lingkarannya menggunakan garpu seperti ini sebelum dituangkan selai coklatnya. Jika sudah, saya akan lanjutkan meratakan coklatnya yang sudah saya tuangkan tadi sampai dengan selesai. Nah, jika sudah, setelah itu saya akan tambahkan pisang potongnya di atas selai coklatnya sampai menutupi selai coklatnya ya bunda. Setelah itu saya tuangkan 1 saset susu kental manis merek apa saja opsional di atas bagian pisangnya seperti ini secara merata. Setelah itu saya tambahkan keju parut secukupnya saja di atas susu kental manis dan pisangnya, ditaburkan secara merata sampai dengan selesai. Dan akan saya tambahkan topping kacang almond di atas kejunya. Untuk toppingnya bebas, opsional, terserah bunda saja dan sesuai dengan selera bunda saja. Dan saya juga akan tambahkan kismis sebagai toppingnya. Dan yang terakhir, di sini ada 1 butir kuning telur. Saya akan olesin di bagian pinggirannya sampai dengan selesai. Nah, jika sudah selesai jadinya seperti ini dan saya akan mengoven terlebih dahulu ya bunda, kurang lebihnya 30 menit. Nah, ini pizza pisangnya yang sudah dikeluarkan dari oven. Wah, cantik dan unik banget ya bunda. Dan setelah itu saya akan pindahkan ke dalam box. Sebelum dimasukkan ke dalam box, agar lebih mempermudah, saya akan sisir bagian pinggirnya. Untuk cara memindahkannya seperti ini, seperti dalam video ini saja ya bunda. Nah, ini pizzanya udah dipindahkan ke dalam box dan saya akan kasih unjuk ke bunda-bunda semua gimana tekstur dan dalamnya pizza pisang ini kalau dari dekat. Dan lihat deh bunda, ini tuh cantik banget dan teksturnya juga pun crunchy dan garing gitu ya bunda dari pastry-nya. Untuk pecinta coklat dan pisang ini cocok banget sih untuk dibikin di rumah dan unik lagi, nggak ada kan pizza yang manis kayak gini. Apalagi kalau digigit itu garing dan crunchy. Ini sih jarang banget, pokoknya wajib deh dicobain di rumah. Alhamdulillah tutorial cara pembuatan pizza pisangnya sudah selesai dibuat nih bunda. Jika bunda suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, di komen, and di share, and di subscribe di YouTube channel Dapur Famous. Dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya. Terima kasih bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.